Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terbaru yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, saya mengundang teman-teman yang belum bergabung dalam grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop. Saya mengundang untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke, hari ini kita akan update informasi. Ini saya membuat video tanggal 8, teman-teman. Tanggal 8 Maret. Ini ada sebuah postingan terbaru tanggal 8 Maret 2025 dari Core Team, teman-teman. Jadi ini postingan terbaru dari Core Team atau developer yang membuat aplikasi yang bernama P-Network. Jadi di sini dinyatakan oleh Core Team bahwa di masa Open Network atau di masa jaringan terbuka pada hari ini, kontribusi dan keterlibatan komunitas terhadap utilitas, fitur, dan komunikasi Pi itu menjadi lebih penting dari masa-masa sebelumnya, teman-teman. Kemudian di sini dinyatakan bahwa pastikan Anda mengikuti dan mendapatkan informasi dari akun media sosial resmi Pi yang asli. Jadi kunjungi Pi Safety Center. Di sini ada linknya, teman-teman. Jadi Pi Safety Center untuk melihat semua saluran komunikasi resmi tentang Pi. Jadi jangan percaya saluran atau akun apapun yang tidak terdaftar di halaman Safety Center dan waspadai para peniru atau impersonator, teman-teman. Jadi kalau di sini ada anjuran bahwa dalam masa jaringan terbuka ini malah informasi itu malah liar, teman-teman. Jadi sehingga Core Team merasa penting untuk menyatakan bahwa hanya channel-channel resmi inilah yang bisa dijadikan rujukan, teman-teman. Jadi kalau ada informasi di luar channel-channel resmi ini, itu teman-teman harus waspada. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa di era digital yang semakin terbuka, jaringan terbuka dari P-Network ini menempatkan komunitas sebagai tulang punggung pengembangan ekosistemnya. Jadi kontribusi dan keterlibatan anggota komunitas itu tidak hanya menjadi pendukung, tetapi juga menjadi pondasi utama di dalam membangun utilitas, kemudian fitur dan komunikasi yang berkelanjutan, teman-teman. Jadi dalam video ini kita akan mengupas secara mendalam mengapa partisipasi komunitas itu lebih penting dari masa-masa sebelumnya, serta bagaimana anggota atau para pionir itu dapat berkontribusi secara aman dan efektif, teman-teman. Ada sebuah pertanyaan, mengapa kontribusi komunitas itu menjadi kunci di masa jaringan terbuka atau open network pada hari ini? Jadi Open Network Pi adalah proyek yang berbasis pada prinsip desentralisasi dan kolaborasi kolektif, teman-teman. Jadi berbeda dengan platform tradisional yang dikendalikan oleh entitas tunggal, P-Network memungkinkan setiap anggota untuk turut serta dalam membentuk masa depan jaringan. Jadi kontribusi komunitas mencakup berbagai bentuk, mulai dari pengembangan fitur, penguatan utilitas, hingga partisipasi dalam berbagai diskusi-diskusi strategis, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa menurut definisi legal, kontribusi komunitas tidak hanya terbatas pada sekedar mengklik petir, tetapi juga bisa mencakup berpartisipasi dalam pengujian fitur-fitur baru dan memberikan masukan melalui forum atau survei resmi, teman-teman. Kemudian juga
mempromosikan adopsi Pi Network melalui edukasi dan sosialisasi. Jadi keterlibatan aktif ini memastikan bahwa Pi Network tetap relevan dengan kebutuhan pengguna sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Kemudian kalau kita lihat di sini dengan 60 juta pengguna, sesuai dengan kita lihat di akun Twitter resminya, Pi ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa dan core team mengharapkan bentuk-bentuk kontribusi yang luar biasa dari para pionir, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara kontribusi itu tidak selalu berarti uang. Jadi Pi Network menekankan nilai partisipasi kualitatif yang melibatkan keterampilan, waktu, dan ide dari anggota Pi Network, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ada beberapa contoh, misalkan kontribusi teknis, jadi pengembangan aplikasi pihak ketiga yang terintegrasi dengan jaringan Pi atau pelaporan bug atau masukan untuk meningkatkan keamanan jaringan. Kemudian kita juga bisa berbicara tentang kontribusi sosial, jadi para pionir itu bisa melakukan kampanye edukasi tentang blockchain dan Pi Network, tetapi mengambil bahan dari saluran-saluran resmi Pi Network, teman-teman. Kemudian bisa juga membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lokal untuk memperluas adopsi. Kemudian ada juga kontribusi yang bersifat intelektual, jadi bisa berdiskusi di forum resmi untuk merancang model tata kelola atau menulis artikel dan membuat konten edukasi tentang Pi Network, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari sini, di tengah antusiasme komunitas, ini Pi menekankan, jadi di sini core team menekankan pentingnya verifikasi sumber informasi, teman-teman. Jadi banyaknya pihak yang mencoba memanipulasi anggota dengan akun-akun palsu atau dengan informasi palsu yang mengatasnamakan Pi Network itu menjadi ancaman serius. Jadi oleh karena itu Pi telah menyediakan Pi Safety Center. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi ini adalah pusat keamanan resmi, teman-teman, pusat informasi resmi. Jadi apa yang harus dilakukan oleh para pionir? Yang pertama, hanya mempercayai saluran resmi dari Pi. Kemudian waspadai penipuan dan laporkan aktivitas mencurigakan. Bahkan kalau kita lihat akun Twitter, ini kalau teman-teman klik di sini, klik di dalam akun Twitter Nicholas dan Cheng Diao, itu sederhana sekali, teman-teman. Ini Dr. Nicholas Kokalis, akun Twitternya tidak aneh-aneh, bahkan postingan terakhir tanggal 21 September 2021, ini tidak sederhana sekali, teman-teman. Ini 515.000 follower. Sementara kita lihat di Twitter banyak sekali akun yang memakai foto beliau, tetapi akun aslinya seperti ini. Sangat sederhana sekali, bahkan postingan terakhir ini tanggal 21 September 2021. Kemudian untuk Cheng Diaofan sendiri, ini hanya 111.000 follower. Ini kita lihat postingan terakhir, malah beliau ini tidak ada memposting apa-apa, teman-teman. Jadi kalau ada akun-akun yang memakai gambar beliau, Cheng Diaofan dan juga Nicholas Kokalis, ini harap waspada. Jadi ikuti informasi hanya dari Pi Safety Center, teman-teman. Di luar ini informasinya bisa 100% abal-abal. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap waspada dan tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.